Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan melanjutkan pembacaan kita kemarin, yaitu terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 23 sampai 35 dengan judul perikop Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lasias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasan mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Saudara, dalam perikop yang baru saja kita baca diceritakan bahwa kepala pasukan Claudius Lasias menulis surat kepada Felix, wali negeri atau gubernur. Dalam suratnya ia menuliskan bahwa Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan hendak dibunuh oleh mereka, sehingga dia dan pasukannya datang untuk menyelamatkan Paulus. Tapi saat ia memeriksa alasan dibalik kejadian tersebut, dia menemukan bahwa tuduhan orang Yahudi sebenarnya tidak berdasar. Paulus dinyatakan tidak layak dipenjara atau bahkan dihukum mati. Setelah membaca surat itu, wali negeri menyetujui dan melaksanakan semua perintah dalam surat itu. Nah, pada akhirnya Paulus lolos dari rencana pembunuhan terhadapnya. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana cara Allah melindungi Paulus pada saat itu. Allah memakai Lasias, kepala pasukan dan prajuritnya untuk menyelamatkan Paulus dari amukan massa. Kemudian Allah memakai wali negeri atau gubernur Felix yang menerima surat dari kepala pasukan dan Paulus sepenuhnya berada dalam perlindungan dia. Allah menggunakan birokrasi pemerintahan sebagai alat perlindungan bagi Paulus. Saat itu tidak ada peristiwa supranatural atau peristiwa luar biasa seperti Allah menurunkan misalnya malaikat dari langit dan sebagainya untuk menolong Paulus. Pemeliharaan Allah bagi Paulus terjadi melalui rangkaian peristiwa biasa dan sederhana. Saudara yang terkasih, pemeliharaan Allah bagi orang percaya bisa terjadi dalam berbagai cara. Allah dapat melakukan mujizat atau peristiwa luar biasa untuk menyatakan kuasa-Nya. Namun sebaliknya, Allah juga dapat melindungi orang percaya melalui peristiwa keseharian dan sederhana. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang percaya yang selalu mengharapkan pengalaman-pengalaman luar biasa, sehingga tangan pemeliharaan Allah melalui hal-hal biasa dan sederhana setiap hari kerap lewat begitu saja. Mari kita menyadari bahwa Allah memiliki banyak cara
untuk melindungi dan memelihara kehidupan kita, bahkan melalui hal-hal keseharian dan sederhana sekalipun. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah kesulitan atau masalah yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara termasuk orang percaya yang selalu mengharapkan Allah melakukan mujizat atau hal-hal besar sebagai jalan keluar dari masalah-masalah tersebut? Jika iya, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan kemudian mengubahkan cara pandang saudara. Dan mari berdoa agar Roh Kudus membimbing saudara untuk dapat menyadari bahwa Allah bisa melindungi dan memelihara saudara dengan berbagai cara, termasuk melalui hal-hal keseharian dan sederhana sekalipun. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam, dan pagi ini kami bisa bangun dengan keadaan tubuh yang baik. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau dapat menggunakan segala cara untuk melindungi dan menjagai kami, orang-orang percaya. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu peka dan menyadari lewat peristiwa-peristiwa sederhana dalam kehidupan kami setiap hari, selalu ada tangan kuasa pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan juga akan terus menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.